Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprianti dari kelas 2A Pendidikan Sejarah 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tulangan tengah semester Sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang awal kedatangan orang India ke Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya proses masuknya agama Hindu-Buddha ialah pada awalnya Indonesia dan India memiliki hubungan dagang sehingga terjadi proses akulturasi agama dan budaya. Proses masuknya Hindu-Buddha ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 10 abad. Nah, dari proses tersebut terdapat beberapa teori yang masuk. Yang pertama ialah teori Brahmana, kedua teori Vaishya, ketiga teori Kshatriya, dan yang terakhir ialah teori arus balik. Nah, teori yang pertama ialah teori Brahmana, di mana teori ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Lier. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau para pemuka agama di India, di mana teori ini dilandaskan dengan adanya prasasti-prasasti peninggalan kerajaan pada masa lampau, di mana mayoritas prasasti yang ada di Indonesia ini merupakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua ialah Kshatriya, di mana teori ini dikemukakan oleh C.C. Burge Mukherjee dan J.L. Muntz. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau Kshatriyalah dari Indonesia yang membawa masuk dan menyebarkannya ke pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Vaishya atau golongan pedagang. Menurut kerangka teori ini, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai budaya kepada masyarakat lokal. Kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Lantaran pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, sehingga dalam berbagai waktu mereka akan menetap di kepulauan di Indonesia sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini mengemukakan bahwa orang Nusantara sengaja berkunjung ke India untuk berziarah dan belajar Hindu-Buddha. Setelah mereka datang ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha dan proses ini didukung oleh Van Lier, di mana teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bush. Nah, selanjutnya tujuan orang India ke Indonesia. Pada awalnya, orang India datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, lalu menyebarkan kebudayaannya yaitu Hindu-Buddha. Namun ada sebagian orang India yang bermukim di Indonesia atau di Nusantara ini. Dan kemudian mereka menikah dengan pribumi dan memiliki keturunan. Dari situlah mereka menyebarkan kebudayaan mereka yaitu Hindu dan Buddha. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan India di Indonesia. Ada beberapa pengaruh yang terjadi setelah proses masuknya Hindu-Buddha dari India ke Indonesia. Pengaruh yang pertama ialah pengaruh dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini, sebelum
orang-orang India datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah paham tentang ajaran animisme dan dinamisme. Namun, dengan kedatangan orang-orang India, agama yang ada di Indonesia terakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Contohnya saja, pada perayaan Hari Raya Nyepi yang dirayakan di Bali, di mana perayaan Hari Raya Nyepi ini tidak ada di India, namun hanya ada di Indonesia, khususnya di Bali. Pengaruh yang kedua adalah bahasa dan aksara. Bahasa merupakan salah satu kebudayaan yang disebarkan dari orang India kepada masyarakat Indonesia. Nah, salah satu contoh akulturasinya adalah penyerapan kata-kata bahasa Sanskerta yang masih ada atau yang diserap menjadi kata-kata Indonesia. Yang ketiga adalah struktur sosial. Bangsa India mengenalkan 4 struktur sosial kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah Brahmana, yang kedua Ksatria, ketiga Waisya, dan yang keempat adalah Sudra. Dan yang terakhir adalah kesenian. Pengaruh budaya dalam bidang kesenian ini dapat dilihat dari seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief, dan arca kepada masyarakat Indonesia. Contoh akulturasi dari kesenian antara India dan Indonesia terlihat dari candi Indonesia yang berbentuk punden berundang.